Kalau kerja selagi badan kita sehat kan kita masih dipakai untuk kerja. Nanti andainya kita udah tua, anak sekolah, jaminannya di mana? Di situ saya mikir sehingga saya memutuskan balik ke dusun untuk berkebun. Di Desa Tanjung Benuang sini ada yang namanya lahan untuk masyarakat, yaitu ada hutan desa yang dulunya HPT, kemudian ada pengajuan dari desa didampingi oleh teman-teman Walhi Jambi untuk mengajukan suatu ajuan menjadi hutan desa, dan hutan desa itu bisa diperoleh bagi masyarakat yang tidak punya wilayah, tidak punya kawasan kebun, wilayah kebun selain di hutan desa. Karena tanaman di dusun itu rata-rata kebun kopi, jadi kita dibolehkan untuk nanam kopi. Namun sebagai pelindungnya di atas, kita harus nanam jenis kayu-kayuan sebagai pengganti kayu, pengganti tutupan lahan di wilayah yang digarap tersebut. Contohnya kayak kayu manis, surian, ada juga durian gitu, Bang. Kita diberi pemerintah dana afirmasi sebanyak 50 juta. Melalui dana afirmasi itu kita kembangkan pembibitan. Pembibitan ya jenis kayu-kayuan kayak surian, kayu manis, jengkol, pinang, dan lain sebagainya, Bang. Jadi kita berikan ke masyarakat yang berkebun di sana untuk sebagai sela-sela kopi mereka nanti nanam kayu-kayuan itu secara gratis. Gitu. Jadi pengelola LPHD mengelola persemaian tersebut dan bibitnya nanti kita berikan secara gratis di masyarakat sekitar pengelola hutan desa. Di sini di hutan desa LPHD Depati Sukomenggalo Desa Tanjung Benuang, dari awal yang menampingi itu Walhi Jambi sampai sekarang. Dan kami juga masyarakat sangat berterima kasih kepada Walhi Jambi karena masyarakat di sini kami SDM-nya sangat rendah, sehingga ada pendampingan dari teman-teman Walhi yang memberi motivasi kami secara mengelola dan lain sebagainya melalui musyawarah mufakat di desa diberikan oleh Walhi Jambi, dan kami Desa Tanjung Benuang, masyarakat Desa Tanjung Benuang sangat terima kasih kepada Walhi Jambi. Walhi sendiri dalam proses pendampingan di komunitas itu kita membantu masyarakat untuk melakukan pendokumentasian pengetahuan lokal yang selama ini masih erat dan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, Walhi Jambi sendiri mendokumentasikan pengetahuan-pengetahuan itu dan menuliskan dalam bentuk aturan-aturan baku yang bisa diterima oleh dan diakui oleh pemerintah, yaitu dalam bentuk peraturan desa misalnya. Sehingga aturan yang selama ini hanya diketahui sekarang bisa diterapkan dan diakui oleh pemerintah sebagai aturan yang baku dan diterima oleh pemerintah itu sendiri. Dalam izin perhutanan sosial mereka membagi wilayah. Ada zona pemanfaatan, ada zona lindung. Nah, pembagian ini berdasarkan pengetahuan lokal yang selama ini mereka pakai. Misalnya hulu sungai, sumber-sumber air, itu tidak akan mereka tebang. Terus wilayah-wilayah yang miring, curam, itu tidak akan ditebang dan dikelola oleh masyarakat. Sehingga itu akan menjaga sumber air yang hari ini mereka pakai untuk wilayah pengairan sawah, tanaman pangan, sumber penghidupan yang lain. Masyarakat di wilayah Merangin khususnya di 5 desa itu sumber penghidupan mereka itu berasal dari salah satunya pengelolaan sumber daya alam, baik dari hasil hutan bukan kayu, hasil pangan, dan komoditi lain. Kalau hari ini masyarakat di Merangin khususnya di 5 desa, mereka banyak mengelola kopi dan kayu manis, sehingga komoditi unggulan mereka adalah kopi dan kayu manis. Nah, uniknya adalah mereka tidak meninggalkan
tanaman pangan atau mereka terus menanam tanaman pangan tapi mereka tidak menjual itu. Artinya mereka memenuhi kebutuhan pangan mereka secara lokal dan keluarga dari komoditi yang mereka tanam sendiri. Dengan mereka menyadari itu, dengan sendirinya mereka akan menjaga wilayah itu dan memproteksi wilayah itu menggunakan adat istiadat dan aturan pemerintah yang hari ini dikeluarkan. Ke depan harapan kita, pembelajaran baik ini bisa diterapkan ke wilayah-wilayah lain, khususnya dampingan-dampingan walhi. Sehingga proses pembelajaran ini tidak hanya menjadi pengetahuan di tingkat lokal di Merangin sendiri, melainkan ini bisa diinformasikan, diberikan kepada wilayah-wilayah lain sebagai pembelajaran yang baik. Dulu pernah juga kami diusir oleh orang-orang kawan-kawan Reki. Alhamdulillah sejak didampingi Yayasan Capa Keadilan Ekologi, kami sekarang agak aman, tidak ada lagi rasa takut ke Reki karena sudah ada MOU kemarin bersama-sama Reki, Yayasan Capa yang ikut mendampingi. Kami mendampingi masyarakat dalam memfasilitasi konflik di Dusun 3 Trans SAD Suku Anak Dalam Batin 9 Sungai Telisak di Desa Sepintun, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Dan kami juga mendampingi suku anak dalam Simpang Macan Luar, keturunan Pisarah Pintang Iman, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Komunitas masyarakat Trans 3 Sepintun ini melalui perjalanan yang cukup panjang, mulai dari masyarakat tidak bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu yang berada di dalam areal konsesi PT Restorasi Ekosistem. Konflik dengan PT Restorasi Ekosistem ini mengancam kelangsungan hidup mereka. Karena izin konsesi yang diberikan kepada PT Restorasi Ekosistem ini tumpang tindih dengan wilayah adat suku anak dalam. Pada itu kami semua dilarang, dari bikin kebun, bikin pondok, pokoknya segala kami dilarang. Pendamping-pendamping kami dulu susah mau masuk ke sini, bahkan mobil-mobilnya pun ditahan sama PT Reki, tidak boleh masuk. Konflik ini berakhir setelah kedua belah pihak bertemu dan menandatangani kesepakatan kerjasama pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2020. Setelah dari itu masyarakat bisa bebas lagi buka kebun, tapi merasa udah agak enak buka kebun, bisa dapat bantuan bibit dari PT Reki. Pemerintah juga sekarang sudah lebih jauh mengenal lah kami. Dari sebelumnya kami tidak dikenal oleh pemerintah, tidak dikenal oleh siapapun karena kami masih masyarakat batin di sini, tapi sekarang alhamdulillah semenjak itu sudah lebih dikenal dan sudah lebih banyak kemajuannya. Tentunya harapan kami kepada dua komunitas tersebut, tentunya usaha yang sudah mereka lakukan itu dapat berbuah pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan hidup di dua komunitas tersebut.
terus terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi tanaman yang lain ataupun pemukiman. Setara Jambi berkomitmen untuk selalu bersama-sama dengan petani kecil melakukan pendampingan, edukasi, bagaimana upaya untuk bisa mengoptimalkan lahan pertanian pangan agar terhindar dari ketergantungan dari daerah lain atau bahkan dari negara lain. Yang kami cita-citakan juga pemerintah cita-citakan selama ini supaya pematang pule ini bisa menanam 2 kali dalam setahun. Harga beras di desa kami sudah cukup mahal dan itu sungguh cukup membebani bagi masyarakat desa. Sayangnya bukan karena cara kita mengolah, tapi sekarang karena kekeringan, karena faktor alam. Tapi kalau setelah kita belajar dari Setara tadi, kita bisa menggunakan bagaimana bibit yang bagus, bagaimana cara kita memupuk yang bagus. Nah, itu yang kami dapatkan sekarang. Upaya pertanian pangan berkelanjutan itu kami lakukan di 2 kabupaten. Saat ini konsentrasinya ada di 5 desa di Muara Jambi, kemudian ada 5 desa di Bengkulu Utara. Kita sebagai NGO kan adalah orang yang melihat mereka dari luar, yang seharusnya memfasilitasi bagaimana agar masyarakat desa atau komunitas di pedesaan itu mampu memiliki kapasitas, memiliki kemampuan untuk bagaimana cara menyusun, bagaimana cara membangun strategi di dalam perencanaan pembangunan desanya. Mereka yang paling tahu apa yang terjadi di desanya, mereka yang paling tahu seperti apa desanya dulu dan bagaimana sekarang. Apa dampak-dampak perubahan atas pembangunan yang terjadi di desanya. Jadi melalui pendekatan PLD ini dan menyesuaikan dengan kebijakan pengaturan atau program yang ada, misalnya undang-undang desa, kemudian bagaimana agar komunitas di pedesaan seperti kelompok tani, perempuan, disabilitas itu betul-betul menjadi bagian yang dilibatkan atau melibatkan diri dalam proses perencanaan dan pembangunan di desanya. Kedepannya mudah-mudahan lahan pangan di Sidodadi kedepannya bisa bertahan tidak kurang lagi, kalau mungkin bisa memungkinkan lahan yang sudah alih fungsi itu dikembalikan lagi ke lahan pangan, mungkin dengan bantuan pemerintah kabupaten ataupun dari pihak lain untuk pembiayaan pengalihan lahan tersebut menjadi lahan pangan. Kita dengan bertani ini, kita dapat membantu bapak-bapak tadi. Seperti kita pengen beli televisi atau beli yang lain, kebutuhan-kebutuhan lain kan. Nah, jadi uang dari suami dapat atau membeli yang kita perlukan. Dengan bertani tadi, kita dapat untuk tabungan makanan. Dengan adanya pelatihan dari Setara, kita kelompok tani merasakan kemajuannya. Kehadiran Setara yang terbatas, misalnya hanya 3 tahun atau mungkin hanya 6 tahun, ini bisa betul-betul mampu menumbuhkan semangat, keterampilan, kapasitas, akses informasi yang dapat dibangun oleh masyarakat desa itu sendiri, sehingga ketika Setara pergi atau pindah ke tempat yang lain, desa betul-betul mampu memperkuat dirinya sendiri untuk mengembangkan potensi-potensi sumber daya alam ataupun potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa itu. Kita olah, kita tanam, terus hasilnya dikonsumsi sendiri. Mudah-mudahan ada donatur yang mau menginvestasikan uangnya
pemasaran di tingkat internasional lah, kalau nasional udah. Atau mudah-mudahan ada hibah gitu. Anggota itu selalu kompak, selalu bersemangat dan maju terus pokoknya. Serikat Perempuan Kabupaten Kayong Utara atau yang dikenal dengan Setara ini merupakan kelompok perempuan dampingan lembaga Gemawan yang ada di Kabupaten Kayong Utara yang terdiri dari 6 desa dan 2 kecamatan. Kecamatan Teluk Batang, ya ini Desa Mas Bangun dan Desa Banyu Abang. Untuk Kecamatan Seponti itu Desa Wonorejo, Desa Podorukun, Desa Seponti Jaya, dan Desa Telaga Aru. Untuk aktivitas dari Setara ini cukup beragam. Mulai dari pertemuan rutin bulanan, itu biasanya mereka untuk membahas perencanaan apa yang akan dilakukan, sekaligus mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Di samping itu juga kegiatan Setara lainnya yaitu pembangunan demplot. Nah, pembangunan demplot ini dilakukan secara berkelompok dengan menerapkan pola pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan, yaitu dengan penggunaan tadi pupuk organik yang tadi dari hasil belajar bersama-sama dan kemudian pengetahuan itu didistribusikan ke anggota dan kelompok lain. Nah, itu nanti diterapkan ke demplot mereka masing-masing. Nah, kemudian juga pembukaan lahan tanpa bakal. Nah, adapun jenis tanaman yang ditanami itu berbagai jenis, antara lain seperti sayur-sayuran, mentimun, kangkung, sawi, kacang panjang, jagung. Dari demplot ini keuntungannya untuk kas dan juga dibagikan ke masing-masing anggota. Di Setara ini ada kegiatan penanaman pohon, itu dengan menanam di areal yang mungkin perlu penghijauan. Selain itu, kegiatan lainnya juga membuat pelatihan budidaya tanaman kopi, mulai dari aspek budidayanya sampai pasca panen. Dibantu sama Gemawan, ini diadakan workshop pengembangan usaha mereka. Dari rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan ini, pada akhirnya mereka sepakat untuk membentuk Koperasi Konsumen Lumbung Pangan Perempuan Sejahtera. Nah, ini terus mereka lakukan dan juga mereka berkolaborasi dengan dinas teknis terkait seperti Dinas Perindustrian Perdagangan dengan dinas teknis lainnya seperti Pertanian, Dinas Bikin LH, dan lain sebagainya. Kontribusi kelompok perempuan di desa itu sangat menonjol sekali. Makanya saya selaku camat meminta kepada desa agar peran perempuan terutama PKK itu ditingkatkan, karena salah satu indikator untuk meningkatkan ekonomi di desa itu peran perempuan itu sangat mendukung sekali. Makanya saya selaku camat di Seponti ini melihat potensi perempuan dan kelompok perempuan yang ada di setiap desa itu sangat tinggi sekali.
Yayasan Tananua berkunjung ke desa-desa, kemudian juga mulai diskusi bagaimana peran-peran masyarakat untuk membangun kehidupan di desa sendiri. Bagaimana supaya masyarakat memperbiasakan kembali kebiasaan yang sudah mereka lakukan. Ada penggerak yang tumbuh di tingkat masyarakat, menggerakkan untuk urusan-urusan pembangunan di desa. Kami mulai mencoba untuk memperkuat kapasitas masyarakat, lalu dengan memberikan peran-peran mereka untuk mulai menjadi penggerak, mulai dengan komunitas kelompok tani. Lalu yang meneruskan menggerakkan teknis pertanian itu orang di desa sendiri. Ini merupakan awal mula terbentuknya UBSP Pangan, dan juga ketika berdiskusi dengan direktur dan staf lapangan Yayasan Tananua, mereka menyarankan kami membentuk UBSP Pangan dengan modal awal 50 kg per anggota. Semenjak masuknya pendampingan dari Yayasan Tananua, kami melakukan pertemuan rutin kelompok tiap bulan. Kami dilatih untuk menyusun administrasi kelompok, menyusun rencana kerja kelompok, dan UBSP atau usaha itu berjalan lancar sampai sekarang. Modal 17 juta, bunga 5.870.000, di tangan nasabah 20.470.000, saldo 2.400.000. Saya merasa senang sekali karena Tananua sering melibatkan perempuan dalam kegiatan pemberdayaan, baik kelompok kegiatan baik di dalam kelompok maupun kegiatan di luar desa. Saya secara pribadi malah harus bersyukur ini dan harus ada pengembangan. Kita kuat Pak di sini dan ini harus diperjuangkan terus agar supaya masyarakat satu desa ini, petani yang ada di desa ini bisa punya koperasi sendiri di situ. Kita sendiri mengelola, kita punya uang yang ada di desa. Itu tujuan dari kelompok. Yayasan Tananua Forest itu yayasan yang cukup aktif dalam bidang pemberdayaan masyarakat, di mana program-program Yayasan Tananua itu cukup menyentuh. Nah, dalam proses perjalanan kurang lebih 2-3 tahun kemarin, saya mengambil kebijakan bersama dengan pendamping Tananua, yaitu Pak Andre, bagaimana untuk menciptakan inovasi baru di desa ini dalam menjawab kebutuhan masyarakat berkaitan dengan kekurangan pupuk. Nah, maka kami coba untuk alokasikan anggaran, satunya untuk pembuatan rumah pupuk, yang kedua kami mengeluarkan anggaran juga, mengalokasikan anggaran juga untuk pelatihannya. Selain punya rumah pupuk, kami buat pelatihan cara pengolahan pupuk organik yang benar dan baik. Semua orang muda diwajibkan untuk punya kebun masing-masing, dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama untuk Desa Rutu Jajak agar bisa mempertahankan pangan. Karena kita berpikir daripada kita merantau, lebih baik kita manfaatkan potensi yang ada di desa kita. Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang sangat kaya di Pulau Kalimantan. Dia penuh dengan hutan, sungai, dan lain-lain yang mengandung sumber daya alam melimpah. Namun, ketika masuk praktek industri ekstraktif berupa penebangan hutan, pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit berskala besar,
Praktek industri ekstraktif ini menyebabkan adanya bencana alam berupa kebakaran hutan dan lahan, bencana asap, banjir, dan pencemaran sungai. JPIC Kalimantan melakukan intervensi pada 10 desa di 3 kabupaten di Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Barito Timur, dalam rangka pemulihan hak hidup atas tanah, hutan, air, dan pangan. Mula-mula, JPIC Kalimantan melakukan advokasi hukum dan HAM, berupa pendidikan dan pendampingan kasus perampasan lahan dan kriminalisasi warga. Namun, JPIC Kalimantan melihat adanya kebutuhan akan pangan yang begitu besar. Untuk itu, JPIC Kalimantan melakukan diskusi dalam pertemuan-pertemuan komunitas untuk menemukan solusi mengatasi ancaman pangan, teristimewa pangan lokal. Komunitas yang terlibat, baik orang-orang dewasa maupun orang muda, melakukan pengolahan lahan di kelompoknya masing-masing, seperti yang dilakukan anak-anak muda dan orang dewasa di Kabupaten Barito Timur. Selain melakukan diskusi dan pelatihan pengolahan lahan pekarangan rumah dan tanah tersisa, JPIC Kalimantan mengajak komunitas untuk belajar cara pengolahan lahan di demplot kebun percontohan dan kebun pekarangan. Ingin mengevaluasi untuk komunitasku di tingkat maju di Desa Campak. Oh, jadi rencananya ingin diaplikasikan di sana gitu ya Bu ya. Oke. Menurut Ibu mana lebih mudah Bu di berkebun di pekarangan atau di kebun kayak di Kalampangan tadi gitu Bu? Kalau menurut aku sih kayak di Kalampangan tadi, soalnya kayaknya bebas begitu. Oke. Kalau di pekarangan kan kita harus bikin seperti polybag dulu kan, kalau kita tanam-tanam yang tuh banyak gangguannya. Kalau di sini kan hama, mungkin kalau di situ ternak. Kalau di pekarangan rumah menurut Ibu lebih efektif nggak Bu? Misalnya bisa dilakukan nggak Bu di Barito Timur? Bisa. Bagus nggak sih Bu kebun di pekarangan gitu atau family farm? Kalau punya di situ ya bagus saja. PLD bisa proses yang penting. Untuk membangkitkan inisiatif dan partisipasi yang lebih dari komunitas, maka JPIC Kalimantan menggunakan People Lead Development atau PLD sebagai pendekatan yang adaptif. JPIC mengenalkan konsep dan praktek PLD sesuai langkah-langkahnya kepada komunitas, antara lain 1. FGD awal untuk bertukar pendapat tentang berbagai isu di komunitas. Lalu 2. Melakukan pemetaan masyarakat partisipatif dan transact walk untuk mengenal berbagai pandangan yang ada, keadaan geografis, konteks alam, dan budaya, serta apa saja ancaman yang muncul, sambil mengapresiasi hal-hal baik yang berkembang. 3. Komunitas juga diajak mengenal lini masa historinya, dengan menggali dan mengingat sejarah perjalanan kampungnya dan isu-isu yang ada. Dan 4. Secara spesifik, komunitas mengenal kalender musim yang dihidupi komunitas tersebut, dan apa yang dilakukan pada setiap musim yang dihadapi. 5. Peserta sebagai komunitas diajak mengenal para aktor, baik internal maupun eksternal, dan apa perannya di dalam dan terhadap berbagai aspek komunitas. 6.
Komunitas diajak lebih jauh untuk mengetahui dengan tepat sebab dan akibat dari berbagai isu yang ditemukan, mana sebab utama, mana sekunder. Hal ini penting ketika komunitas merencanakan solusi yang tepat, efisien. Dari keenam langkah tersebut, komunitas diajak memasuki tahap PAR atau RAP, yaitu refleksi atas aksi dan proses yang berjalan. Pada level ini, panduan prinsip EPIC sangat membantu komunitas di dalam menemukan keputusan-keputusan yang tepat secara bersamaan untuk dilakukan. Tentunya ini tidaklah sederhana, namun melalui kegiatan berulang dan terus-menerus, komunitas pada waktunya akan terbiasa dan terampil dalam melihat persoalan-persoalan di kampungnya dan bagaimana solusi yang tepat. Komunitas akan menjadi aktif, berani, dan partisipatif di dalam membangun kampungnya, terutama ketika menghadapi ancaman terhadap hak atas sumber daya alam di wilayahnya, dan terutama kedaulatannya atas pangan lokal berkelanjutan. Kami harap JPIC SVD Ruteng tetap mendampingi kami di sini. Ai ami jaga tanah dami, tanam bate di se ame, tanah ledong di se empo, toe nganceng kurut pandai rusak. Ai ami tolak lami geotermal ho oce pocoleo. Jadi tanaman-tanaman kami di Pocoleok seperti kopi, cengkeh, dan tanaman-tanaman yang lain itu menghasilkan, mendapatkan penghasilan yang cukup buat kami, dan itu menjanjikan buat kami. Lalu pada tahun 2012 Ulumbu beroperasi, dan sejak tahun 2012 itu produktivitas tanaman-tanaman kopi dan tanaman cengkeh serta tanaman-tanaman yang lain di wilayah Pocoleok itu produktivitasnya menurun, sehingga sampai dengan saat sekarang bahkan kopi sekarang sudah hampir punah. Dan pada tahun 2017 JPIC SVD Ruteng datang mendampingi kami untuk bisa melakukan kegiatan pertanian yang benar. Kami mau alih fungsikan tanah-tanah yang kosong itu untuk tanaman hortikultura.